アサナは仮面ライダーバルバラと黒金Bingung aku harus ngomong apa itu episode ini. Aduh. Campur aduk perasaanku pas nonton episode 49 ini. Aduh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan di 1412. Hanya aku khawatirkan terjadi akhirnya ya. Ini episode yang benar-benar cukup bagus sih untuk apa namanya, untuk debutnya Farfardo Kurogane, tapi aduh, endingnya sangat-sangat bikin nyesek. Jadi aku langsung aja mulai kali ya, bahasa singkat dari Kamar Dergajat episode 49 dan sisa satu episode lagi Kamar Dergajat tamat. Wow, perjalanannya cukup panjang loh ini. Dan episode ini dimulai, mungkin aku bakal mulai dari ini dulu ya, kekacauan yang terjadi di kota, terutama yang diakibatkan oleh para manusia yang berubah jadi amalgam, yang bisa dibilang kayak sisa-sisa perbuatannya Gary yang masih ada gitu. Jadi kan bisa dibilang ya Gary kan udah selesai udah dikalahkan sama si Tuareg Majedo kemarin kan. Cuma sisa-sisa rencananya ternyata masih ada yang perihal orang-orang random yang orang random juga sih, orang-orang yang bisa berubah jadi amalgam tanpa perlu ada keminya tuh. Nah, mereka tuh ternyata masih ada di sini. Jadi masih nyisa bisa dibilang. Dan mereka ya seperti biasa ngincer Hotaru buat rebut keminya Hotaru kan. Saya bener-bener aduh masih kabeh banget. Dan ini yang aku kasihan sih lihat Hotaru, karena apa? Dia tuh udah berjuang sedemikian rupa buat ngelawan para amalgam yang ngamuk ini, tapi kayak para warga kota kayak di sisinya kayak ngejulitin dia gitu loh. Nah pas setelah amalgamnya dihadapi sama Hotaru ini kalah, ini kan di sini kan juga ada Hotaru kan lagi memang berjuang sendiri, karena di sini entah kenapa ada momen yang agak aneh sih, dimana Rine yang mau berubah jadi Kamen Rider, yang mau berubah jadi Kamen Rider Majedo, tiba-tiba nggak bisa melakukan hal itu karena energi alkemis di cincinnya habis. Kok bisa habis gitu? Ini kayak sengaja dibuat gini biar highlightnya ke Hotaru dulu gimana gitu, aku agak bingung gini. Dan ya singkatnya sih ini detail kecil yang agak sedikit mengganggu sih menurutku, yang perihal ini nggak bisa berubah ya, karena kan agak aneh aja sih menurutku, tapi ya itu kesampingan aja dulu ya. Dan yang menurutku kasih di sini adalah setelah Hotaru berhasil ngalahkan amalgam itu dan dia berusaha ya kan nolong anak kecil yang hampir jalan amalgam ya, itu ibunya tiba-tiba datang dan suruh Hotaru minggir gitu. Jadi kayak dia benar-benar dihakimi banget sama oknum-oknum warga ya di sana, buat ya ini kayak mereka tuh kayak nyalakan para alkemis karena keberadaan kemi, dan juga mereka tuh maksa ya kayak benar-benar dituntut semuanya salah para alkemis, alkemi harus dimusnahkan biar semuanya gak ada masalah lagi. Benar-benar kayak disudutin banget gitu loh posisinya para lebih tepatnya para ya teman-temannya Hotaru dan dia sendiri benar-benar disudutin banget sama para warga gitu loh. Wah ini benar-benar kayak ya ini kayak benar-benar gambaran manusia banget gitu loh kesannya kalau aku lihat. Kayak ini udah susah-susah dibantu tapi bukannya terima kasih malah kayak gini gitu nih. Wah ini di sisi lain kayak agak bikin sakit hati, tapi ya kayak gini gitu. Memang kebanyakan manusia yang ada di real life, jangan kan di serial fiksi kayak Kamar Dergajat ini ya, di real life pun masih banyak loh orang-orang kayak gini bener. Jadi kayak ya itu tipikal orang notabene bisa dibilang kasarannya nggak tahu berterima kasih gitu, udah dibantu tapi malah nyudutin gitu. Wah ini aduh jujur aja bagian ini benar-benar bikin sakit. Ini momen yang benar-benar bikin aku sakit hati sih, karena gini loh kan pas Hotaru sama yang lainnya disudutin kayak gini, ada beberapa orang yang muncul buat katakanlah membela si Hotaru, membela kubunya Hotaru kan. Mulai ada si Pak Manabe sama Sawajan yang sempat dibantu sama Hotaru waktu saganya Kamen Rider Super Gajat Cross X-Rex. Lalu terus juga ada Kajiki sama Sukumo yang memang teman sekelasnya Hotaru yang juga ikut bantu di sini. Mereka itu kan di sini ya. Ini ada momennya menurutku cukup kampret sih menurut saya bilang. Ini sorry aku ngomong kasar ya. Ini momennya cukup bangsat sih menurut ini. Karena apa? Ini mulai dari Pak Manabe, Sawajan, terus Kajiki sama Sukumo ini udah ngasih persuasinya mereka perihal jangan biar para warga nggak semakin menghakimi Hotaru dan yang lainnya. Dan ini di sini di titik ini ya, ini para warga ini sebenarnya udah mulai sedikit terbuka gitu loh mindsetnya, dan mulai diam dan mulai bisa berpikir
bisa kayak sedikit memikirkan kata-katanya mereka berempat gitu loh. Tiba-tiba si goblok ini loh, ada si goblok Tacan muncul di tengah-tengah mereka ngopor-ngopori dengan bilang Kemi itu adalah sumber masalah. Langsung dikopor-kopor sama dia, warga ya notabene udah diem malah kesulut lagi. Wah gila sih menurutku. Ini gini ya gimana ya? Sumpah loh katanya Tacan ini muncul-muncul bikin masalah. Taek sih menurutku. Ini gila kan? Aku pas nonton bagian itu emosi loh. Aku jujur pas nonton ini ya gebrak meja loh aku gara-gara emosi. Dia datang bikin masalah loh Tacan itu. Taek sih. Wah gila sih. Ini memang ini aku lihat ini bener-bener bangsat banget si Tacan ini. Datang bikin masalah aja loh dia tuh. Aku masalah sih. Dia bakal kayak gimana nanti endingnya. Notabene ya karakter sampingan, notabene NPC aja bisa bikin masalah kayak gini loh. Bener-bener gak ada otaknya loh si Tacan ini. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Ini sorry ya kalau video banyak banget aku ngomong kasar. Jadi aku mau disclaimer dulu karena memang bener-bener itu yang aku rasain gitu di dalam bagian ini. Dan ya udah di sini kan si Hotaru akhirnya karena dia itu merasa takutnya rumahnya kenapa-napa lagi, akhirnya kan dia misah dari teman-temannya buat datang ke buat balik ke rumahnya. Nah pas dia balik nggak disangka tiba-tiba yang ada di sana itu bukan ibunya Hotaru, ada si Gurion yang tiba-tiba udah kayak duduk nunggu dia di situ. Dan ya bisa dibilang dapat sama Gurion itu ya cuma kayak sekedar ngasih ultimatum ngasih ancaman lah ke si Hotaru. Dan juga kayak ini kan nyinggung soal Hotaru kan sempat bilang waktu di debutnya Platina Gacha ya dimana kan si Gurion itu dianggap impiannya dia itu kayak receh banget dan juga nggak impiannya dia sangat receh dan juga kayak nggak berguna kan, karena ya memang impiannya Gurion kan ya itu aja kan dia pengen merubah seluruh dia menjadi emas kan, dan itu kayak menurut Hotaru itu receh dan juga nggak berguna karena apa, nggak akan itu memang itu karena itu nggak bisa membuat orang bahagia. Itu makanya si Hotaru kayak kontra banget sama impiannya Gurion. Ya memang benar juga sih, meskipun di sini juga sama Gurion dijelaskan kenapa kok dia kayak bener-bener terobsesi sama namanya emas ya, karena kan dia merasa kalau yang namanya emas itu adalah hal yang abadi, dan kekal dan bisa awet selamanya. Beda dengan cita-cita dan juga keinginan dan hasrat manusia yang bisa hilang sewaktu-waktu. Itu makanya kenapa dia itu ingin mengubah semacam menjadi emas agar semuanya bisa jadi hal yang benar-benar kayak satu yang benar-benar kayak suatu hanya benar-benar indah dan bisa awet selamanya. Itu alasan kenapa Gurion itu benar-benar katakan terobsesi sama namanya emas, udah kayak fetishnya mungkin bisa dibilang kali ya. Dan ya udah di sini kan dikirakan sama nanti kan si Gurion kayak ngebohongin si Hotaru kan hal ibunya itu ya kenapa-napa. Pas si Hotaru udah lagi kondisi ngamuk, ibunya tiba-tiba datang dari luar karena dia ternyata memang lagi keluar ibunya Hotaru itu, dan dia salah ngira kalau Gurion itu adalah satu kenalannya Hotaru. Dan ini sempetnya Gurion itu kayak ngasih salam ke ibunya Hotaru dengan sopan gitu, dengan kayak kasih kata kayak mengenalkan dia itu sebagai orang yang udah banyak dibantu sama Hotaru dengan kata-katanya bener-bener santun banget gitu loh. Sempetnya loh si Gurion ini gila, cuma bener-bener villain bermuka dua masih Gurion ini. Dan oke, setelah itu ya saya tuh beres ya, dan bakal langsung mulai ke inti utama dari episode 14 ini, yaitu soal guru garis pantai yang bakal dapat form baru. Dan di sini ya ternyata yang di foto yang sempat aku bilang ada foto bila si spannernya Bam kayak lagi di bengkel di tempatnya si Pabu Bakudo, ternyata spanner itu bukan lagi benerin Valvara drivernya dia, tapi kayak membuat bel baru lagi gitu. Jadi ya Valvara drivernya rusak masih ada, tapi di sini si spanner nggak memperbaiki itu dan memutuskan buat bikin bel baru. Dan sini kan juga ada Rakeshi juga yang akhirnya nemuin si spanner setelah nyari dia kemana-mana kan. Ya gue yang nyari juga agak effort juga si Rakeshi itu. Jadi kayak dia kan dikasih tahu sama si Bukioka perihal spanner itu kira-kira kemana aja gitu, tempat mana aja yang sekiranya mungkin didatangi sama si spanner. Jadi bahkan sampai dicatat di sebuah memo kecil, jadi kayak ada tempat ini kalau saya nggak di sini nggak ada, dicoret, di sini nggak ada, dicoret, dicari terus sama si Rakeshi. Agak effort juga kayak Rakeshi di sini ya. Lucu sih dari bagian ini.
Dan juga kan di sini sebenarnya kan si Rakeshi juga ada bertanya ke si Spanner, kalau Valvara drivernya itu rusak, kenapa nggak minta tolong Bukioka aja buat memperbaiki? Karena kan basically ya itu buatannya apa, itu ciptanya Bukioka kan. Dan di sini si Spanner ngomong jelasin karena itu kayak apa ya, Valvara driver kan ada ban yang diciptakan dengan gacha drivernya Hotaru sebagai basicnya. Ya memang secara kan memang bentukannya kan memang kayak gacha driver dipasangi gacha igniter kan, cuma bentuknya aja sedikit berbeda gitu. Nah di sini menurut si Spanner itu katanya kayak dia nggak bisa mengeluarkan potensi sebenarnya yang dia miliki kalau dia pakai bel tersebut. Ya bukan berarti dia bukan berarti dia nggak menghargai kerjanya Bukioka, cuma ya dia merasa kalau potensi sebenarnya dari dirinya itu nggak akan bisa keluar kalau pakai belt itu gitu. Jadi kayak simpelnya kayak bukan gue banget gitu loh kesannya bagi si Spanner ya kalau dia pakai Valvara driver. Makanya dia memutuskan untuk bikin belt baru lagi. Ya, di sini juga digambarkan juga ternyata Spanner itu udah mencoba itu selama berjam-jam, 3 jam kalau saya katanya. Bahkan ini juga sampai ditunggu sama Lakeshi, juga sampai lucunya Lakeshinya bosen loh di sini karena nungguin. Dan memang di sini memang beltnya sepertinya belum jadi sih, karena kayak ada kayak apa satu bagian yang bikin si Spanner kayak agak struggle di sana, makanya beltnya belum jadi gitu. Dan pas si Spanner lagi nggarap beltnya ini, tiba-tiba si Darking Gigis muncul, gak tahu dari mana muncul dan kayak ngasih ajakan lagi ke si Spanner. Kan Spanner kan sebelumnya kan dia sempat diajak kan pas waktu kan dia sempat dikasih kayak ada janjian gitu kan sama si Gigis, kalau Spanner berhasil mengalahkan Darking Jeruman, dia Darking Gigis bakal bersedia bantu dia untuk mengendalikan kekuatan api hitamnya dia. Ya meskipun di sini pada akhirnya si Spanner menolak kan, karena ya dia ya logikanya ya gimana ya ngapain juga nerima tawaran dari antagonis gitu loh, mungkin pikir si Spanner kan kayak gitu kan. Dan di sini ya si Darking Gigis itu berusaha kayak ngasih tawaran itu lagi ke Spanner, dan jawabannya Spanner tetap sama, dia nolak ajakannya Darking Gigis. Dan ya udah di sini kan Darking Gigis bisa bilang kayak agak sedikit kecewa kayak karena dia ditolak lagi. Akhirnya dia nyerang si Spanner, dan di sini karena Spanner lagi gak bisa berubah jadi Kamen Rider ya otomatis dia berubah jadi Valvara biasa di sini. Dan menurutku sih dari segi pertarungannya, meskipun dari segi hasilnya udah bisa ketebak, karena ya bayang aja satu dari Trinity Tunggal Raja ke-8 lawan Valvara ada bene basic kekuatannya segitu doang gitu ya, jelas jomplang lah pakai langit dan bumi. Tapi di sini cukup bikin aku tertarik ya adalah ternyata Valvara itu bisa sempat ngasih sedikit perlawanan gitu ke si Darking Gigis, meskipun ya padahal dia kebantai juga kan, tapi at least dia masih bisa ngasih sedikit perlawanan gitu, meskipun ya dari segi spek kekuatan jelas jauh kan. Kalau nggak salah Valvara yang biasa ya, bukannya versi Kamen Rider-nya itu kan katanya dari statistik kekuatan dia tuh masih bisa dibilang sebanding setara dengan Kamen Rider Gajah Steam Hopper. Jadi kan bisa dibilang benar kekuatannya kan lemah banget gitu, tapi dia masih bisa ngasih perlawanan yang cukup intens. Jadi itu yang menarik sih. Dan sini pas Spanner akhirnya kalah kan, dia mau ditolong sama Lakeshi, dia bakal berubah jadi Valvara juga kan. Dan itu si Lakeshi belum sempet teko udah ditembak sama si Darking Gigis, dan akhirnya apa, Valvara saya jatuh, tangannya dia luka. Dan ya lagi ya sempet-sempetnya loh mau teko, malah si pas dia mau teko tuh malah ini apa namanya, Valvara saya sempet-sempetnya dicium tuh sama si Lakeshi. Ya aku tahu itu gimmick Henshin gimmick tekonya dia, tapi ya masa sempet-sempetnya itu agak gimana ya, detailnya agak lucu juga sih. Dan karena memang udah lagi terdesak ya, mereka kan kabur kan dengan menggunakan kartu medulnya si Spanner. Dan di sini ada satu momen bisa dibilang ya ini momen percakapan yang cukup menyentuh bisa di antara si Spanner sama si Lakeshi. Sebenarnya kan Lakeshi kan sempat bilang dia itu cuma butuh satu hal lagi yang harus dia lakukan biar dia bisa jadi manusia seutuhnya kan. Nah pas si Spanner tanya soal hal terakhir yang dibutuhkan sama Lakeshi ini, si Lakeshi dengan gaya yang cukup agak centil jadi ya, dia tuh ngomong kalau dia tuh bilang tuh masih rahasia. Waduh ini kayak nyes gitu kan. Kayak gimana kayak menyentuh banget gitu, kayak sebenarnya ada satu hal yang cukup menyentuh yang sedikit dirahasiakan dari si Lakeshi gitu, dan dia bakal mau bilang itu kalau waktunya udah tepat gitu. Nah di tengah pembicaraannya mereka ini tiba-tiba muncul si Kloto kan, yang ya misalnya kayak ngabarkan kalau si Atropos sudah mati gitu. Dan ya memang seperti tebakanku di episode di bahasa Sika sebelumnya ya,
si Rakesh ini udah tahu sih, karena kan bisa dibilang anggota Three Dark Sister ini udah saling terkoneksi satu sama lain. Jadi ya kalau ada yang satu dari mereka yang mati, ya yang lainnya bakal ikut ngerasain gitu, kayak si Kloto kemarin. Dan memang si Rakesh udah tahu, tapi dia kayak agak terlalu mempedulikan gitu kan. Dan sini juga kan karena ya ini juga sekaligus bikin kayak si Kloto agak sedikit terpukul ya, karena kan dia keinginannya kan dia adalah biar semuanya itu biar semuanya itu mereka bisa bersatu kembali kan. Cuma ya karena si Atropos sudah mati, dia agak sedikit kehilangan arah gara-gara itu, juga cukup shock kan. Nah di tengah-tengah ini tiba-tiba tergigis muncul lagi dong, dan munculnya juga agak horor pula, munculnya ala setan di film horor gitu. Dan dia tetap kayak ngasih ancaman ke mereka, dan karena bisa dibilang ya tiba-tiba di sini akhirnya dilawan sama si Kloto kan. Dan ya bener berarti teman aku, jadi Kloto itu berubah jadi kamar Dread type 02 ya, type Ishiki ya, yang pakai replay Daoni itu. Dan ya memang udah ketebak banget sih, dia pasti bakal kebantai. Wong dia aja yang dia juga adalah raja kegelapan, otomatis kebantai meskipun dia pakai salah satu form terkuatnya kamar Dread loh ya. Dia di sini dia kalah ya. Dan di sini kan akhirnya si Spanner maju lagi. Dia maju lagi pakai dan berubah jadi Valvarado dan kebantai lagi. Meskipun di sini juga seperti kasih cara bertarung yang berbeda ya, di mana dia itu minjem Valvarasernya Lachesis, dan pas dia bertarung pakai dua sword itu, dan ada yang cukup unik di mana ada, ini aku sempat berhasil nge-screen gambarnya ya, nanti aku tampil di sini. Itu ada momen di mana si Lachesis itu kayak di Spanner kayak ngasih kayak pakai Valvaraser jadi kayak mode dual blade gitu ya, mirip kayak Sword Impulse Gundam gitu, jadi kayak pedang berbilah dua gitu. Ini cukup unik sih. Dan dia juga sempat ngasih kekuatan api hitam di senjata dia kan, tapi ya nggak ngaruh, pada akhirnya dia kalah juga. Dan akhirnya si Spanner itu bakal dikasih lagi kekuatan api hitam buat dihabisi sama si Darking Gigis ya. Dan pas si Spanner udah kayak dalam kondisi pasrah gitu, dia kan akhirnya kebayang ya, ada muncul bayang-bayang perihal kejadian yang terjadi sama dia karena kekuatan api hitamnya yang notabene membuat banyak orang-orang di terdekatnya kenapa-napa. Lalu juga ada momen di mana dia kayak terbayang-bayang sama kata-katanya Hotaru yang dianggap tuh yang bisa dibilang dia tuh benar-benar menghargai jalannya Hotaru, di mana kan dia menganggap kalau Hotaru itu ada dan dia itu punya jalan yang berbeda tapi dengan tujuan yang sama. Jadi di sini ada singkatnya aja si Spanner akhirnya bisa dibilang kayak bisa bangkit di sini. Dan surprisingly kekuatan api hitam yang ada dalam dirinya itu berevolusi menjadi api berwarna perak. Dan jika dijelaskan sama si Spanner perihal kan Gigis bilang kalau semakin gelap semakin terang sebuah cahaya, maka bakal semakin pekat pula kegelapan yang menyertainya. Dan ditambah sama si Spanner, jika kegelapan itu semakin pekat, maka cahaya yang ada di baliknya bakal semakin terang bisa semakin bersinar. Dan di sini akhirnya belt yang lagi diraca sama si Spanner yang masih belum jadi itu langsung bisa kayak langsung pas terkena si api peraknya beltnya langsung berubah menjadi belt baru yang namanya kayak Valvarado Kurogane Driver ya, Kurogane Driver namanya kalau salah, aku lupa. Dan juga sekaligus mengubah dua kartunya si Spanner, yaitu si Mahawil sama Daioni menjadi Metal Mahawil dan juga Metal Daioni. Dan muncul di sini Kamen Rider Valvarado Kurogane. Dan sequence-nya menurutku cukup unik sih, dimana kayak bisa dibilang ya ini kayak ada formnya si Valvarado Kurogane yang hitam dulu, terus dia diselimuti api perak dan berubah jadi warnanya dia yang warna peraknya itu tadi. Dan itu bener-bener keren sih. Dan katanya banyak agak sedikit bingung ya kenapa kok namanya masih Kurogane ya, bukan Shirogane ya. Wah, mungkin ini kayaknya ngomong gini mungkin sedikit kebayang ini kali ya, mungkin kebayang karakter Justy Riser Kurogane kayaknya mungkin ya. Ini karakter yang muncul di seri Justy Riser itu loh, yang jadi wujud terkuatnya para Justy Riser. Mungkin kayak kebayang ke sana sih. Makanya kan agak ini namanya Kurogane tapi warnanya perak. Dan sini ya udah sih, katanya si Darking Gigis udah kebantai di sini sama si Kamen Rider Valvarado Kurogane. Bahkan di sini kayak bertarung ya si Valvarado Kurogane menurutku unik sih di sini, karena kalau dia pas gerak aja tuh ada kayak suara nyik kayak ada suara mekanik gitu loh ya, kayak wah ini bener-bener kayak keren ya. Apalagi momen dimana dia kayak
ngasih kayak ngeblast dari ngasih tembakan, ngasih ngeblast dari telapak tangannya itu buat buat diadu sama tembakannya si Darky Gigis itu. Anjir kok kayak Iron Man kayak Iron Man banget ya, dia kayak ngasih telapak tangannya bisa nembak gitu. Ini bener-bener Iron Man banget aja gerakannya. Dan memang kalau dipikir lagi ada cocok logi juga ya dengan formnya Kamen Rider Valverde Kurogane dengan ini Iron Man Mark II yang warna silver itu loh. Mirip-mirip sih emang kalau dari segi cocok logi, kalau dicocok logiin ya. Dan ya udah ya sengaja di sini benar-benar Darky Gigis kebantai dengan telak, bahkan dengan dan akhirnya di sini udah ada si Darky Gigis kalah dari Kamen Rider Valverde Kurogane yang benar-benar OP mampus di sini. Seorang diri loh, kan dia sempat mau dibalas sama Hotaru kayak dibalas sama Hotaru kan, dan di sini ya sama si Spano dihalangi kan biar dia yang ngatasi gitu loh. Dan udah si Darky Gigis kalah. Dan tiba-tiba di tengah-tengah mereka lagi merayakan juga ya, tiba-tiba muncul Nijikon berwarna hitam gitu ya, notabene ngambil pecahan Philosopher's Stone yang ada di tubuhnya Darky Gigis. Dan di sini ya agak tololnya tuh kok Hotaru sama teman-temannya nggak menyadari ada yang aneh gitu kan. Ini kayak ada sosoknya mirip Nijikon tapi warna hitam tuh, kok mereka kayak nggak merasa ada yang janggal gitu. Tiba-tiba ya udah mereka mau nangkap si Nijikon aja kayak meskipun kayak momen mereka mau nangkap Nijikon hitam itu kayak bocah nangkep kodok di sawah sih. Dan akhirnya si Nijikon hitam itu ditangkap sama si Lachesis kan. Dan pas Lachesis lagi happy-happynya tuh tiba-tiba dia ini satu momen yang aku khawatirkan terjadi di sini, yaitu Lachesis tiba-tiba ditembak nggak tahu secara tiba-tiba dari belakang oleh Gurion datang langsung kayak gitu, gila sih. Dan ya udah Atropos jadi korban, dimana kalau Atropos gak keberatan gitu. Kalau Atropos mah gak keberatan kalau dia dibunuh sama Gurion. Lachesis loh ikut juga kena, aduh. Dan langsung di sini akhirnya si Gurion pun berhasil dapat pecahan Philosopher's Stone-nya si Darky Gigis, dan udah dia langsung hilang dia. Dan sini akhirnya ada Lachesis yang udah sekarat kan, akhirnya kan Lachesis ini sekarat kan karena diserang sama Gurion. Dan di sini akhirnya dia di ambang kematiannya ya. Akhirnya ini agak nyesek sih kalau aku ingat bagian ini. Di bagian ini akhirnya kan si Lachesis mengungkapkan rahasia apa yang dia bilang rahasia tadi. Ya, hal terakhir yang harus dilakukan untuk bisa membuat dia jadi manusia seutuhnya, yaitu dia ingin merasakan yang namanya cinta. Dan cinta dimaksud dimasukkan ke siapa? Ke Spanner. Aduh, aku lagi pikir bagian ini sektor itu. Kan ada satu bagian kayak mungkin kayak momen yang diinginkan, yang diimpikan sama si Lachesis ya, dimana di sini ada bagian dimana si Lachesis itu lagi kayak pakai baju yang casual banget, dimana oh my god cantik banget belum nunggu di kayak Lachesis pakai baju yang casual tuh, aduh bingung aku harus ngomong apa, kan bener-bener waduh ini gelis pisan atuh. Dan ternyata itu pada momen dimana itu momen yang dimainkan sama Lachesis ya, dimana dia itu kayak lagi kencan sama Spanner, dan bahkan sampai ada momen dimana mereka gandengan tangan tuh, aduh itu kalau beneran kejadian pasti kayak so sweet sih, tapi mau dikata hal itu kalau kejadian. Dan akhirnya Lachesis pun harus tewas di sini karena ulahnya Gurion tadi. Dan ini ngasih pukulan telak ya kalau taruh lainnya, terutama bagi Spanner sih, karena kan Spanner kan cukup dekat sama Lachesis kan, jadi juga ngasih pukulan telak bagi dia gitu. Ya, memang agak nyesek sih, tapi ya mungkin memang mau nggak mau tuh hal ini memang perlu ada gitu buat kayak naikin flow ceritanya. Emang udah mau menjelang klimaks ini ya, jadi memang agak nyesek, tapi memang kematiannya Lachesis itu memang perlu sih. Ya nanti aku coba bahas detailnya kayak gimana ya, nanti coba di video lain kalau misalnya nutut lah ya. Dan di sini ada Hotaru dan teman-temannya itu ngejar si Gurion, dan di sini ada si Gurion tuh melakukan ritual di mana dia menggabungkan semua Philosopher's Stone yang udah dia dapatkan dengan Nijikon hitam namanya Eldoragon kalau salah namanya. Dan dia akhirnya menciptakan belt baru yang namanya itu adalah Eldora Driver. Dan di sini dengan kartu Eldoragon yang dia pakai tadi,
si Gurion pun kemudian berubah jadi Kamen Rider baru, yaitu Kamen Rider Eldo, yang wow, memang benar-benar yang bakal fix jadi final boss di serial Kamen Rider Gachat nanti. Dan mungkin ada detail lain yang bakal aku bahas nanti di video lain ya. Jadi aku mungkin bakal aku coba jadikan bahasan sendiri ya buat si Kamen Rider Eldo ini, karena memang untuk menjelaskan Kamen Rider Eldo ini butuh satu video harus bisa dibilang. Jadi aku gak mau bahas di sini karena takutnya video kepanjangan. Ya udah sekalian di sini ada episode bersambung, dan bakal episode minggu depan bakal jadi konklusi akhir bagi serial Kamen Rider Gachat ini, karena episode minggu depan akan jadi episode terakhir yang tayang. Jadi semuanya bakal dibablas di sana, bahkan sampai ada momen di mana si Gurion itu nge-summon banyak sekali Dread Trooper buat katakan mengacaukan kota ya di sini. Dan akhirnya dan juga bersatunya para rider utama dengan form terkuatnya masing-masing. Dan tentunya duel penentuan antara Kamen Rider Gachat dan juga Kamen Rider Eldo di sini. Jadi ya patut ditunggu sih bakal gimana konklusinya setelah 3 episode terakhir ini dibilang ngeras banget. Ini bakal kayak gimana konklusinya di episode 50 nanti ya, bakal jadi episode terakhir dari serial Kamen Rider Gachat ini. Jadi ya ini kayaknya episode 50 nanti aku bakal coba bikin setotalitas mungkin, bakal aku bablas semua yang aku tahu di situ, biar semuanya benar-benar ditutup dengan bagus, karena ini adalah kali pertama aku bisa bikin bahasa singkat Kamen Rider sampai tamat. Jadi ini aku bakal benar-benar aku bablas semua di sini. Jadi ya mungkin minggu depan aku bakal bikin setotalitas mungkin kali ya, bakal kayak gimana videonya. Dan untuk perihal Kamen Rider Eldo nanti aku bakal usahain buat videonya sendiri kalau memungkinkan ya. Jadi bakal aku bahas sana perihal kejadian yang terjadi, kayak perihal formnya kayak gimana dan segala macamnya bakal aku bahas di sana. Jadi untuk video ini ya aku bakal fokus ke bahasa singkat Gachat aja. Jadi ya mungkin kalau begitu aja kali ya. Episode yang agak nyesek karena kematiannya Lachesis, tapi memang mau gak mau itu hal itu memang perlu di sini gitu. Tapi ya dari segi semua hal aku puas sih sampai episode ini, apalagi yang karena juga pakai si Hasegawa gitu. Jadi benar-benar dibuat nge-feel banget di sini. Jadi kayak Gurion yang tiba-tiba datang bunuh si Lachesis itu benar-benar sukses bikin aku sendiri tuh emosi gitu. Jadi memang keren sih. Jadi mulai dari ya Gurion datang yang banyak kan yang dua hal sih tapi bikin aku emosi di sini. Yaitu ya Gurion yang datang buat bunuh Lachesis, lalu kemudian Tachan yang ngompor-ngompori warga itu, wah ini memang kayak stylenya Pak Hasegawa sih. Jadi ya aku penasaran bakal gimana episode berikutnya nanti yang jadi episode terakhir ya. Jadi ya mungkin sekian dulu aja bahasan kali aku. Ini video udah panjang, udah mau setengah jam ini aku rekamannya. Ya sekian dulu video ini. Like dan share video ini kalau kalian suka video ini, subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan video pembahasan di channel ini. Lalu kalau ada kritik dan saran atau mungkin ada yang mau ditambahkan dari ya, mungkin aku ada yang kurang di sini, bisa tambah di kolom komentar. Dan kalau misalnya mau ngasih support tambahan, bisa klik link Saweria di bawah ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bang Hani 412.